kita akan bahas ruang karya bersama 10 to 5. Oke. Kita langsung masuk ke foto pertama. Ini nanti boleh dibahas-bahas kira-kira ada cerita apa di balik si foto itu ya. Pasti yang pertama nongol fotonya Liu Kang. Ya. Oke. Kita foto yang pertama. Oh bagus. Wow. Ya ampun, baik. Ini ada apa? Alis Kenapa aku 90s begitu? banget ya. Wow, gila baju merahnya itu loh. Gila. Ini lagi penerimaan. Oke, sebelah kiri aku tuh Mas Arif ya. Iya. Basisnya 10 to 5, lalu yang pakai hoodie Mux itu Didit. Dia gitaris awal 10 to 5, salah satu gitaris awal 10 to 5. Dan yang sebelah kanan itu kalau nggak salah Pak Iwan dari Explosive atau EMI Records. Jadi ini lagi penerimaan plakat, terjual 75.000 copies waktu itu kalau nggak salah ya, karena memang nilai itu cukup tinggi buat sebuah band independen. Dan waktu itu penjualannya adalah CD. Jadi untuk penjualan CD itu cukup tinggi karena waktu itu baru transisi kan dari kaset ke CD gitu. Jadi ya kita menerima plakat ini Golden Awards ceritanya gitu. Jadi ya cukup bangga lah. Ini di mana ya waktu itu ya? Di sebuah cafe yang kayak udah nggak ada lagi sekarang. Iya ya gitu deh ceritanya. Ya udah. Ini 2004 ya Kak? Ini 2004 sih, masih 2004. Jadi baru bikin album pertama, terus langsung dapat Golden Awards. Iya, jadi kayak laku banget. iya untuk sebuah hit single berbahasa Inggris ya. Jadi ya yang membanggakan adalah itu sih sebetulnya, karena hitsnya ini berbahasa Inggris tapi ternyata digemari gitu dan penjualannya pun bagus. Jadi kita dapat plakat ini gitu. Ya ampun Delon, oh my god. Delon sama siapa ini ya sebentar? Sama Siapa ya? ini ya siapa? Bukan Nafa Urbah ya? Bukan. Bo, tar dulu dia lagi pause. Tuh, Nova Urba. Siapa dia? Tapi ini kita play, ini video Kak. Oh video. Nanti kita play. Sudah dikat lagi. Oh pasti ada namanya di bawah, tenang. Ayo. Kita akan bahas video ini dulu. Kita tonton dulu. Kalau gue lupa, ini dia yang ngumumin ya. Beri story nggak sih? Ini apa sih? Ini AMI Award yang mana ya? Ya Allah ada Liu Kang kan, bener kan? Bener kan ada Liu Kang? Terima kasih banyak. Pertama puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena Gila, aku udah lama ngeliat. di sini malam ini. Kayaknya tahun lalu saya masih kuliah, Didit masih kuliah, yang lain juga masih kerja. Dan ternyata tahun ini kita bisa berdiri di sini dan untuk menerima ini. Terima kasih banyak. Boleh diceritain Kak? Ini apa Kak? Video apa ini Kak? Ini video apa Kak? Terus kenapa gue jerit dulu ya? Ini video penerimaan AMI Award yang pertama nih buat 10 to 5. Dan ini masih ini personil asli awal banget. Lengkap. Dari sebelah kiri ada Arif, Didit, itu Robin, itu Poltak, dan itu aku dengan poniku yang luar biasa pendek ya. Luar biasa, poninya hits. Poninya hits. Nah terus kalau udah ada lambe turah, mungkin saat itu udah dikomentarin kayak sama lambe turah, tapi mungkin pada saat itu belum ada lambe turah. Anyway itu ini piala yang dikasih case-nya itu buat pendatang baru terbaik 2004 ya, waktu itu AMI 2004. Rasanya gimana tuh Kak? Sampai teriak loh Kak dulu awalnya tuh. Rasanya gimana? Gila, aku udah nggak maksudnya udah lupa nih momen ini gitu, maksudnya karena udah nggak ditonton lagi dan kayak wow, gila kita ini banget ya dulu. So 90s ya nggak sih, kayak bangga loh momen ini. Kita mama doang loh di situ, nggak ada loh. Dan sedikit cerita, dulu sebelum kita masuk industri musik, aku tuh sama Delon ikut satu kompetisi Mandarin Singing Contest, karena aku bisa Mandarin juga. Jadi kita berdua ikut kompetisi ini, kita belum siapa-siapa ya gitu. Lalu aku inget banget Delon juara 1 dan aku juara 4.
Dan Delon waktu itu belum seganteng ini ya, sahabat Nova. Jadi dia masih kurus, jerawatan gitu, pokoknya gitu deh, jalannya bongkok gitu. Terus kayak kita berkenalan di situ gitu, dan gak nyangka banget lalu dia Indonesian Idol kan ya gitu, dan sama-sama masuk industri musik kayak gitulah ceritanya. Dan ini aku sekarang baru ingat bahwa dia yang announce untuk nominee ini gitu. Jadi ya menyenangkan sih. Dari sini dapat 2 awards ya kak? Iya, jadi in total tuh 10 to 5, kalau Ami itu dapet 3 atau 4 ya, maaf ya, aku agak lupa. Kayaknya dapat 4 kalau nggak salah. Jadi ini, lalu You juga karya berbahasa asing terbaik untuk lagu You. Lalu kita dapat awarding lagi untuk produser terbaik, sama kita dapat award lagi untuk Jazz. Lir Ilir, Ya. produksi berbahasa daerah, apalah kategorinya pokoknya. Jazz Untuk itu album jazz apa sih, apa komposisi jazz terbaik apa apa itu? gitu. Pokoknya si Entah Lir di mana Ilir, jazz jadi rentetan album daerah kita tuh alhamdulillah ada yang masuk nominasi gitu. Nah itulah untuk lagu Lir Ilir gitu. Cukup throwback ya kak ya? Wow, tanganku masih bersih. Masih kuliah juga tadi bilang ya, aku masih kuliah. Ya tahun lalu. Jadi tahun ini tuh jadi di saat ini, di momen ini Ini lagi ini kan, lagi apa? Aku udah- wisuda ya? Apa? udah kerja, Oh, udah. Bukan yang ini bolos apa nggak ikut? Bukan yang ini. Oh, bukan Jadi yang ini. ada cerita sedikit nih sahabat Nova. Jadi aku tuh nggak ikut wisuda akademi. Kenapa? Karena di hari wisuda adalah hari launching album 10 to 5. Jadi kayak hati berat kemana? Ya ke nyanyi dong. Ya. Jadi akhirnya wisudanya ditinggal. Lulus, tapi kayak wisudanya ditinggal. Jadi aku tuh nggak pernah wisuda gitu. Jadi akhirnya karena bertepatan banget dengan hari launching. Ya udah gitu. Ini Memilih launching pastinya karena harus wajib kehadiran ya kan. Sementara teman-teman aku di kampus kayak, "Mel, lo di mana sih?" So, aku pura-pura aja, aku bilang, "Gue di belakang kok, di belakang. Nanti ya kita ketemuan." Padahal nggak ada di tempat gitu. Jadi ya cerita lucu sih di situ gitu. Berarti nggak punya foto wisuda ya kak? Nggak ada. Nanti kita foto sendiri aja. Iya. Yang atau enggak gitu ya. Oke, Aduh, oh my kita goodness. masuk Memorable. lagi ke foto selanjutnya, itu tadi AMI Awards ya. Ini juga cukup throwback juga nih kayaknya nih. Yang ini dia. Tulisannya awalnya koleksi pribadi. Fotonya tahun 2007. Ini apa ini? Ini di mana ya? Ini kita ambil eksklusif langsung dari Facebooknya 10 to 5. Oh wow, oke. Itu kunci mobil siapa? Iya. Oke, awalnya koleksi pribadi. Oh, maksudnya foto-foto kumpulan ini ya, aku ya? Ini apa sih? Bukan. Kita juga masih mau cari tahu nih kak, ini sebenarnya apa? Oke, Mungkin lagunya kali koleksi pribadi. oh mungkin lagi bahas lagu kali ya, oke. Well anyway ini Ngapain juga bahas foto? Emangnya model? Kan band ini loh, bukan model. Abis kayak kenapa ini footage gitu ya, bingung. Tapi ya udah anyway ini foto-foto ini formasi awal banget sih. Jadi kayak kalau dilihat dari fotonya kan memang semua fotonya masih ada Poltak, Arif dan Didit ya gitu. Jadi ini definitely ini era 2045 lah gitu. Nah, tapi ini foto ini diambil di Desember 2007 tuh ada momennya tuh. Jadi ya Entah siapa yang ngambil tuh. kayaknya lagi ngebahas soal koleksi Ya pribadi ampun, ada itu. rokok lagi di fotonya. Asli. Nggak Kayak- bener nih. Yang jelas bukan meja gue nih. Tapi bener. yang pasti ini mungkin lagi ngebahas soal lagu, karena lagu-lagu 10 to 5 itu adalah koleksi pribadi. Jadi maksudnya koleksi pribadi itu adalah 10 to 5 itu kan band hobi ya gitu, yang berawal dari Australia. Band ini kan dibentuk di Perth, Australia tahun 98, sorry. Ketemu aku di 2001. Nah, 98 ke 2001 memang mereka tuh banyak banget bikin lagu gitu. Dan dari 2001 setelah ketemu aku pun kita masih banyak bikin lagu. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan menjadi musisi, kita hidup dari musik atau fokus di sini tuh nggak pernah terpikir gitu. Jadi lagu-lagu yang kita ciptakan memang untuk kita sendiri, dari kita untuk kita gitu. Ibaratnya cuman gitu aja, nggak ada yang mau dijadikan komersil gitu sama sekali. Jadi mungkin itulah maksudnya awalnya koleksi pribadi. Awalnya memang koleksi pribadi, tapi akhirnya dirilis menjadi milik publik sekarang gitu. Emang iya tentang itu? Yakin? Kayaknya sih soto aja aku nih. Yakin nggak? Kayak kebaca aja tulisan artikelnya ya kan. Dan katanya mungkin ada banyak juga nih sahabat Nova yang belum sadar atau mungkin baru kenal 10 to 5 sekarang gitu ya.
kan ada cerita di balik nama, kenapa namanya 10 to 5 gitu. Oke. Boleh nggak dibagiin ke sahabat Nova? Sahabat Nova, kalau belum tahu 10 to 5 itu sebetulnya nama dari waktu di Australia dulu. Yang punya rumah satu-satunya member itu adalah Robin, gitaris kita. Jadi di rumahnya Robin tuh ada studio kecil. Nah, member itu kadang-kadang kalau anak-anak Indonesia kalau Sabtu Minggu kan daripada kita wasting money, clubbing atau apa gitu ya, namanya juga lagi merantau kan di negeri orang. Jadi nongkrong lah di rumahnya Robin dan ngeband dari jam 10 sampai jam 5 every Saturday. Jadi 10 to 5 gitu maksudnya. Sekarang kita sebetulnya mau ganti nama. Sebenarnya panggilan aja dulu. Nama bandnya dulu lebih norak, kayak Bumi lah, kayak terus kayak One Universe apalah gitu, kayak terus gue bilang untung namanya bukan itu ya, Bo gitu. Jadi Tadinya kita mau tumpengan ya yang sekarang. Karena kita bubur merah jamnya putih ganti. tadinya. Iya. Oh iya, Sekarang jadi 5 Kebalik. sampai 10. balik. Bahasa Indonesia aja. To 10 ya, iya. Lima Tapi to ya itulah, 10 to 5 tuh awalnya dari situ. Jadi sebenarnya dia ngomong, 10 to 5 you guys, Sabtu ini, maksudnya latihan you guys gitu. Dari jam 10 sampai jam 5 kita latihan ya. Selalu. Oke. Gitu. Kita lanjut foto berikutnya. Nah, Oke. ini lagi ada acara apa nih? Oke, ini Udah, kita lagi main-main aja di bioskop. kita lagi sok-sok aja kayak ngamen yuk, tapi persiapannya segini Iya. mau niat abis. Jadi kebetulan kita lagi mau nonton terus kosong. Filmnya rusak. Jadi kita manggung aja ya. Kita hibur orang-orang. Aduh, oke, Ini mini konser sih. ini mini konser di, boleh sebut brand kah? Oke, ini mini konser yang bekerja sama dengan CGV waktu itu. Jadi memang belum pernah ada konsep di mana ada mini konser di dalam bioskop gitu. Jadi ya akhirnya CGV melakukan itu kerjasama kita dan jadi ini semua kita dekornya homey banget gitu ya, dengan dengan foto-foto, dan kalau bisa di zoom mungkin itu kan semua ada plakat-plakat foto-foto pribadi kita, AMI Awards kita semua bawa gitu, Di karena belakang ada biar baju-baju. ada lemari tuh di situ aja gitu. Jadi biar berasa kayak di kamar gitu. Konsepnya very cozy, homey lah, type of feeling. Nah ini full team juga gitu, dan di momen ini yang nonton adalah bisa dibilang lovers yang Terdekat banget ya. fans terdekat banget lah, fans yang garis kerasnya banget 10 to 5 gitu, karena memang kan penontonnya pun terbatas gitu ya kuota ininya. Jadi kita Cuma berapa? special Cuma 5 ya? dari kemarin tuh gue Terbatas. kasihan. Banget 5 doang ya. Terus dan tapi yang maksudnya menyenangkan dari momen ini adalah karena ini momen reunian, jadi kita undang semua kru dan ex kru, ex production, ex player, ex member, sama ex duet gitu, pokoknya ex collab itu kesini. Jadi kita kayak kangen-kangenan sih memang di sini gitu, dan apa namanya? Tapi gak nyanyi loh. Emang ini nyanyi ya? Enggak, cuma itu mah hai doang. Ini cuma buat foto doang loh kita begini. Habis itu kita turun udah hai aja. Ngobrol ya. Ngobrol, arisan gitu. Arisan, kangen-kangenan lah. Pokoknya di sini ini momen kangen-kangenan, dan ini 2 jam kan ya kalau nggak salah? 2 jam. 2 jam. Jadi a very special performance sih dari 10 to 5 2 Iya jam. 2 jam, mainnya sejam ya, sejamnya lagi kita Ngerumpi. Ngerumpi. Tapi ada cerita yang mungkin orang nggak tahu nggak, kayak ini kan konser di bioskop gitu kan. Terus habis itu juga ada beberapa kenangan-kenangan dari 10 to 5 yang dibawa juga, ditampilin juga di layar kan. Ada kayak persiapan nyari ini filenya di siapa ya kemarin ya, itu kayak kan dari banyak-banyak foto gitu kan. Apa ya, dari di sini kalau di sini sih yang aku ingat, kayak aku tuh lagi sakit sebenarnya, inget nggak sih kayak Jadi gini, di sini ini kita terlihat seperti adem ayem ya, tapi sebetulnya di sini tuh kita semua satu sama lain tuh lagi pada kencang semua. Karena pertama ini kita jadwal tuh lagi padet-padetnya banget. Ini kita lagi padet-padetnya banget jadwal. Jadi bener-bener ini semuanya yang di atas panggung ini adalah palsu. Palsu. Jadi sebetulnya kita satu sama lain tuh lagi pada kenceng-kencengan gitu. iya. Jadi Cold War lagi itu karena mungkin capek karena sampai kebanyakan terus gitu. ini juga ternyata persiapannya di luar dugaan Iya, ya gitu, iya, kayak yang iya. tadinya ya enggak apa ternyata kayak enggak satset juga sih. Kok kayaknya jadi berat ya? Iya gitu. Kayaknya jadi susah ya gitu. Dan lebih challenging, kenapa? Karena yang nonton orang terdekat semua. Kadang kan Iya. kalau ditonton keluarga lebih stres daripada ditonton orang lain yang nggak kenal gitu. Ini tuh literally keluarga dekat datang, lalu juga keluarga tamu juga datang, lalu fans yang emang udah tahu dalam-dalamnya kita Iya. tahu gitu. Jadi kayak ada fans yang setelah itu kayak, Kak Imel
lagi nggak fit ya, tahu aja dia gitu. Jadi kayak yang udah setahu itu gitu, dan emang di hari ini aku lagi nggak fit banget karena capek, udah habis Capek suaranya. Jadi agak parau, dan ini sebenarnya tapi dari luar kota ini. iya, dan ini ada rekaman juga sih sebenarnya sahabat Nova. Kalau buka Spotify ada satu album live acara ini. Live at YouTube Cinema juga ya. ada. Iya, live at cinema, Ya, di betul. YouTube juga ada. YouTube juga ada. Karena aku sempat nonton juga 2 jam itu juga ada di YouTube juga, jadi mungkin untuk sahabat Nova yang mau Betul, lihat betul, gitu kan. betul. Iya, tapi sejam aja nontonnya. Kan dibilang yang sejamnya lagi kita ngobrol. Aduh. Kangen-kangenan. Oke, ini foto terakhir kita. Oke. Oh, baik. Kenapa covernya yang dipilih ini gitu, kesannya kayak dramatis banget. Oh enggak, soalnya ini yang paling bagus fotonya. Yang lainnya jelek, buram lah apalah. Ini yang paling bagus. Yang paling mewakili kayaknya ya. Yang mewakili. Ini paling mewakili sih sebenarnya. Iya. Oke, jadi kan pengambilan foto ini aku memang lagi di Bali waktu itu. Terus aku jalanlah ke satu lokasi gitu di mana ngelihat dari tebing gitu ke bawah. Jadi Oh, ini disebut- foto beneran ya, bukan Iya, editan ini- ya? capek ya buat. Jadi ini tuh video, ini diambil dari video sebetulnya foto ini. Jadi di capture dari video, dan di video itu aku Pakai tuh cuman drone ya? aku Wah, aku sombong ya. aku tuh cuman bengong ngeliatin ini loh, kayak laut ngehempas pasir gitu, kayak iya, kayak mewakili perasaan ya gitu, kayak terhempas terus hilang. Menulis apa di pasir, ada air laut pasti kan hilang gitu, nggak ada yang, dan itu kayak tiba-tiba set gitu, maksudnya kena ke aku karena aku berpikir bahwa oh iya ya, kayak hempasan air laut yang kena ke pasir, bahwa tidak ada yang abadi ya kan, apapun yang ditulis di pasir itu pasti akan hilang ke bawah air laut gitu. Jadi ya seperti Hebat ya, imajinasinya hebat ya. kayak agak halu, terlalu jauh ya Banyak mikirnya kalau ya. ternyata cover ini tuh sedip itu ternyata. Iya. Ada lagi Nggak nongkrong di kebayang air loh. kelapa di itu apa Aku namanya, kira tuh ini karena cuma yang paling bagus aja. di Padang B Bali, cuman gitu doang. Tapi kayak dalam banget gue mikirnya. Kayaknya Terus kan ini- kalau diperhatiin kan si laut yang ini tuh dalam banget ya. Jadi sebenarnya tuh emang gak ada yang boleh turun ke bawah karena itu tuh palung sebenarnya. Tapi mau Jadi- turun? Nggak? Jadi Oh, kan Kayak mau ceritain boleh, mau boleh, turun. boleh. Jadi ya gitu, jadi sebenarnya tuh palung. Jadi ya gitulah. Ini memang kayak deburan ombak yang lumayan keras banget gitu. Ternyata cukup deep ya. Menggambarkan Iya. menggambarkan Beneran. si buih-buih ini tuh menggambarkan keruwetan masalah kita as human lah, ceritanya gitu. Dikirain tuh cuma ini foto terbagus, terus dia mau pamer kalau dia rekamnya pakai drone gitu. Dikirain gitu loh. Ternyata dalam ya. Gak tahu sebelumnya. Iya nggak tahu. Itu dia tadi pembahasan Ruang Karya bersama kami 10 to 5. Jangan lupa untuk dengerin single Sirna ya, pastinya di semua digital music platform kesukaan kalian semua. Thank you.